Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar. Iya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan ini, berita terheboh kali ini adalah terkait informasi di mana Presiden kita, yaitu Pak Prabowo, memberikan kurban sapi sebanyak 1.098 ekor dengan anggaran 100 miliar rupiah. Tapi dananya diambil dari APBN dan akhirnya menuai banyak komentar dari berbagai kalangan. Dan kali ini Bapak Ibu Saudari, kita akan coba mendengarkan saja bagaimana sebuah respon dari Muhammad Guntur Romli. Dan langsung saja ini dia videonya. Ada berkahnya juga sapi kurban APBN Presiden Prabowo menjadi viral. Rakyat jadi tahu dan karena tahu, rakyat berhak menuntut. Karena sumbernya duit rakyat, bukan duit pribadi Presiden Prabowo. 1.098 ekor sapi, 100 miliar atas nama Presiden tapi dibayar negara. Itu bukan sedekah Pak Prabowo. Itu uang pajak kita lalu dikemas seolah-olah hadiah dari sang Presiden. Jangan mau dibohongi. Untuk bela diri dibilang sudah tradisi dari presiden sebelumnya, tapi tidak dijelaskan apa bedanya. SBY pernah ngasih bantuan kurban via APBN? Ya, pernah. Jokowi juga. Tapi angkanya bisa dibilang wajar. Paling tinggi sekitar 5 miliar untuk puluhan hingga 100 ekor sapi setiap Idul Adha. Itu pun juga bisa dikritik. Pak Prabowo langsung naik 100 miliar, 20 kali lipat. Padahal kekayaan pribadinya tercatat 2 triliun. Masa kurban saja harus ditanggung negara yang sedang defisit. Negara yang sedang tertekan fiskal dan moneternya. Hutang pokok dan bunga hutang yang semakin menggunung. Cadangan devisa negara yang terus tergerus. Katanya Pak Prabowo pengen kita harus efisiensi. Ini bukan soal ibadah. Kalau ibadah sudah jelas, kurban harus pakai dana pribadi. Kalau pakai anggaran negara, maka ini soal kepatutan, kejujuran, keterbukaan, dan akal sehat. Dan sekarang banyak pertanyaan yang menumpuk. Benarkah angka 1.098 ekor itu dan 100 miliar benar-benar disalurkan semuanya? Ada laporan dan dokumentasi untuk semuanya. Berapa harga per ekor dibanding dengan pasar? 100 miliar dibagi 1.098 berarti harga per ekor 91 juta. Wajarkah? Itu lewat tender terbuka atau e-katalog. Siapa pemenang pengadaan dan siapa di belakangnya? Pertanyaan-pertanyaan tadi belum terjawab. Yang paling mengkhawatirkan apakah lingkaran orang-orang di partai politik Pak Prabowo terlibat aktif dalam penyaluran? Ini program sosial atau mesin politik partai berkuasa? Siapa penerimanya? Apa kriterianya? Apakah ada afiliasi politik dalam distribusinya? Pada akhirnya rakyat berhak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan audit, serta evaluasi. Karena yang dipakai adalah duit rakyat, bukan duit pribadi Pak Prabowo. Oke, dan setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Guntur Romli, Bapak Ibu Saudari, sekarang kita akan coba lihat bagaimana juga respon
atau tanggapan dari seorang Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Pak Nasaruddin Umar. Dan langsung saja ya, tidak berlama-lama, kita akan saksikan videonya berikut ini. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu. Ya, jadi saya kira sudah kemarin kita juga sudah jelaskan ya, bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Makanya itu kalau ada orang lain termasuk juga non-muslim ingin melakukan kontribusi bersamaan dengan Idul Adha ini, mungkin mereka sadar bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan daging tapi tidak cukup dengan hewan kurban itu. Dipersilahkan non-muslim pun juga seperti di Istiqlal ini. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Guntur Romli dan juga sebuah respon dari Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Nasaruddin Umar, terkait Pak Prabowo Subianto memberikan kurban sapi sebanyak 1098 ekor dengan nilai sebesar 100 miliar rupiah kepada saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini dana diambil bukan dari uang pribadinya Pak Prabowo Subianto, tetapi dari APBN. Ya, dan tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Guntur Romli, jangan dibohongi. Gitu ya kan? Seharusnya kalau ini ibadah, maka dananya itu nggak diambil dari APBN, tetapi harus diambil dari uang pribadinya Pak Prabowo Subianto. Tetapi yang terjadi ya memang diambil dari APBN Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya kan ya? Dan menurut Pak Nasaruddin Umar, ya ini nggak masalah. Karena memang seharusnya saudara-saudara kita di saat merayakan Hari Raya Idul Adha itu sama ketika merayakan Idul Fitri. Nggak boleh ada yang nggak makan atau nggak boleh ada yang kelaparan seperti begitu Bapak Ibu Saudari. Ya udahlah, nggak masalah. Mau itu uang pribadinya Pak Prabowo Subianto ataupun uang dari APBN, itu kita sebagai umat Kristiani nggak jadi masalah. Hanya Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat nih ya, ketika Natal Nasional tahun 2025 yang lalu itu, ya kita masih ingat ya kan ya, bahwasanya perayaan Natal Nasional tahun 2025 nggak menggunakan atau nggak ada dana yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita akan coba melihat saja ya. Di sini saya akan membagikan kepada kita semua berita atau informasi tahun lalu. Ini dari situs kompas.com dengan sebuah judul berita ya. Tahun ini perayaan Natal Nasional perdana tanpa APBN. Ya. Ini diterbitkan pada tanggal 16 November 2025. Ya, jelas ya. Ketika umat Kristiani merayakan Natal Nasional tahun 2025, nggak ada dana dari APBN maupun dari BUMN. Malah yang dilakukan pada saat itu ada persembahan khusus Bapak Ibu Saudari yang dialokasikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Palestina. Kita akan coba melihat saja ya. Di sini saya akan bacakan kepada kita ya, agar kita boleh melihat dan mencoba untuk membanding-bandingkan gitu ya. Dikatakan bahwa perayaan Natal Nasional tahun 2025 akan mencatat sejarah baru. Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Perayaan Natal Nasional tahun 2025 yaitu Pak Marwar Sirait mengumumkan bahwa peringatan kelahiran Yesus Kristus kali ini akan sepenuhnya mandiri, tidak menggunakan dana
anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Lebih dari itu, perayaan ini mengangkat isu kemanusiaan global dengan mengalokasikan persembahan khusus untuk rakyat Palestina. Langkah ini bukan hanya menunjukkan kemandirian finansial umat Kristiani, tetapi juga menegaskan pesan kemanusiaan dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu Saudari? Ketika umat Kristiani Natal di tahun 2025, nggak ada dana dari APBN maupun dari BUMN. Tetapi justru, ya kan ya, ada persembahan khusus yang diberikan kepada saudara-saudari kita yang di Palestina. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara kita yang di Palestina itu mayoritas beragama Islam. Walaupun mungkin ada yang Kristen, ya, nggak tertutup kemungkinan memang ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi mayoritasnya itu adalah saudara kita yang beragama Islam. Dan orang Kristen pada saat Natal memberi kepada mereka yang ada di Palestina. Dan tidak ada dana dari APBN. Tetapi di Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini ada dana dari APBN sebesar 100 miliar rupiah Bapak Ibu Saudari. Atas nama Pak Prabowo Subianto, tetapi diambil dari APBN. Bagaimana ini pemerintah? Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Mana titik keadilannya ini? Ketika kita umat Kristiani merayakan Natal, kenapa nggak bisa dipakai tuh anggaran dari APBN? Ya mungkin panitia nggak mau minta, tetapi ya tetap aja kalau misalnya pemerintah juga memberikan perhatiannya kepada kita sebagai umat Kristiani, nggak mungkin nolak Pak. Pasti diterima gitu ya. Sekalipun kami mau bilang bahwa kami ingin mandiri, tetapi kalau Bapak merasa bahwa umat Kristiani juga adalah rakyat atau warga negara Indonesia, maka Bapak juga harus memperhatikan dong, ya kan ya. Seharusnya sih gitu Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari kalau kita juga melihat ya dengan adanya informasi bahwa Pak Prabowo Subianto memberikan kurban sapi di Hari Raya Idul Adha ini, ada juga kemudian yang meminta agar di tahun ini, di hari Natal ke depan, kiranya Pak Prabowo juga memberikan kurbannya untuk Natal kita. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu Saudari? Ya ini aja sih yang kita mau berikan semacam komentar kita Bapak Ibu Saudari. Ya agar negara, agar pemerintah itu ya adil untuk memperhatikan rakyatnya. Jangan hanya mereka yang Islam saja yang diperhatikan. Yang beragama lain pun harus diperhatikan. Yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga harus diperhatikan. Dan layaklah mereka untuk menikmati uang rakyat itu sendiri atau APBN. Ya kan ya? Oke, Bapak Ibu, Saudara-saudari, itu aja dulu mungkin yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.